Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilim. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menyatakan, wal yahdharil fakir min qawlihi a'tani fulan kadza wa huwa kadhib, yuridu bidzalika at-talbisa 'ala as-sami' la'allahu yu'ti. Beliau berkata, berhati-hatilah seseorang yang fakir, yang ekonominya lemah, berhati-hati daripada ucapan dia kepada orang lain. Dia mengucapkan, fulan telah memberi aku sekian, padahal enggak. Wa huwa kadzib, bohong dia. Ada orang, kemudian orang ini menyatakan, saya dikasih sama itu sekian, padahal enggak dikasih. Apa tujuannya? Dia bertujuan dengan kalimat itu at-talbis, menipu kepada pendengar as-sami' la'allahu yu'ti. Mungkin orang yang mendengarkan itu ikut-ikut ngasih, padahal tidak ada yang ngasih dia. Kumpul misalnya, saya dikasih sama itu sekian. Oh ya, kapan? Tadi misalnya, kemarin. Oh, ini buat ente. Bohong, padahal tidak ngasih, supaya orang tadi itu ngasih dia. Ini bahaya, ucapan-ucapan seperti itu, kebohongan seperti itu bahaya. Wa min qawlihi, daripada ucapannya fakir, lam yu'tini fulan syai'an idza su'ila wa qad a'tah. Ada kalimat lain, dia menyatakan, orang itu kalau saya minta tidak pernah ngasih gitu. Padahal dikasih, padahal dikasih dia itu, cuman sengaja ngomong tidak dikasih. Kenapa? Iya, saya kalau ngomong dikasih, nanti orang yang kedua ini tidak ngasih saya, dikira wis cukup sama itu, makanya saya bilang tidak dikasih, supaya ini ngasih lagi, dapat dua, sana dapat ini. Tapi goro caranya dengan berbohong dia itu. Yang tadi ngomong aku dikei ambeku, supaya ini ngasih juga, tertarik, terpancing. Kalau yang kedua ini enggak, saya tidak dikasih apa-apa sama itu, supaya yang ini kasihan ngasih. Intinya adalah duit ini. Berbohong untuk mendapatkan uang. Wal yahdhar min kitmanihi ma'atahu Allah min fadlih. Hati-hati semuanya, siapapun, ketika Allah sudah memberi kita, jangan sampai kita tutup-tutupi. Karena itu termasuk ya kita tidak bersyukur pada, ya juga termasuk bohong juga. Dia dapat dari Allah tapi ditutupi. Jangan sampai ada orang tahu, nanti akhirnya yang biasa ngasih saya tidak ngasih nanti. Iki sarungku iki tak lebokno ndi sekiranya ndak ketok. Lek ketok, tak oleh sarung anyar maneh misalnya. Tak selempitno. Masukno ndak kelihatan. Hari ngono. Sarung, ini buat lebaran. Oh iya, nerimo maneh, singitno maneh. Atau sampai berbohong misalnya. Wis oleh durung, padahal oleh misalnya. Semua yang kita dapatkan daripada pemberian Allah jangan ditutup-tutupi.
Wa min katsratis syakwa ilan nas. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ada nikmat dari Allah diberikan kepada kita, fahaddits, maka ceritakan. Alhamdulillah saya dapat ini dari Allah misalnya. Bukan untuk sombong loh ya. Ya. Artinya jangan ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi. Wa min katsratis syakwa ilan nas, jangan terbiasa menjadi orang yang seneng syakwa. Syakwa itu ngeluh kepada semua orang. Ketemu iki, ya Allah saya begini, saya susah saya ini. Sakit saya ini sudah berhari-hari misalnya. Mulai ya, ketemu sapa maneh? Saya ini susah, saya ini begini. Semua orang yang dia temui, dia mengeluh kepada mereka. Padahal orangnya tidak takut. Ya, orangnya juga tidak tanya. Dia menceritakan kesusahannya. Nah, ini tidak bagus seperti itu. Wa min idhari hajatihi likulli wahid, menampakkan kalau dia itu orang yang butuh kepada setiap orang. Ini tidak ada harga dirinya berarti. Ya, setiap ketemu orang menunjukkan kalau itu dia itu butuh. Saya bentar lagi waktunya bayar pendaftaran anak, ini tidak ada uang saya begini begitu misalnya. Untuk belanja saja saya sulit ini. Setiap ketemu orang ngomong itu, menunjukkan kalau dia orang yang butuh. Waqad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara, sebagian orang menjalankan cara ini. Ya, ngeluh-ngeluh ini. Wa yatawahham anna man sami'a dzalika minhu a'ta. Dia punya prasangka, ya, dengan cara ini setiap orang yang saya temui pasti ngasih fulus, nanti ngasih uang. Ya, ini termasuk strategi dalam menghasilkan uang. Ini enggak gratis ini, saya belajar ini cara ngomongnya ini. Enggak gampang, ada gurunya misalnya. Guru dari sampai gurunya orang yang tukang bohong misalnya. Jadi dia ngomong seperti itu tuh dikira sudah keahliannya dia, kelebihan anak ini menghasilkan uang gitu ya. Ngomong gini-gini orang kasihan kasih. Ketemu siapa lagi ngomong-ngomong kasih gitu ya. Istri saya tidak sadar, mesti ayah turu. Lah wong dibodoh-bodoh kabeh. Istri saya tidak sadar. Ya, memang tidak sadar, wong tidur. Sudah lama tidak sadar istri saya itu begini. Oh ya kaget. Ini ya seadanya. Mudah-mudahan keluarganya antum sehat semua. Dan bojone turu. Istri saya tidak sadar. Tujuannya supaya setiap orang yang mendengar itu memberikan uang kepada dia. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban. Kadang-kadang yang dia ucapkan, yang dia utarakan itu adalah kebohongan. Maka di situ dia mendapat dua dosa. Yang pertama, dosa karena dia bohongi orang. Ya, saya sakit ini, butuh obatnya sekian, padahal enggak. Ketika ente antar ke apotek, enggak mau dia. Enggak, saya uangnya saja. Ini kan bohong berarti ya. Kadang-kadang sing luwih pinter maneh gelem nek ke apotek. Ya dia apotek. Mari ditukokno obate. Orang yang belikan pulang didol maneh nang apotek. Subhanallah. Saking ngopone ya. Pak, orang yang kemarin beli obat jantung itu ya, datang lagi terus didol maneh obate. Loh ya apa sih? Sampai segitunya bohongnya itu ya. Satu, dosa bohong. Yang kedua, dia mengambil hartanya orang dengan cara menipu, itu dosa lagi, dua dosanya. Dan perkara-perkara yang seperti ini atau yang persis atau mirip seperti ini, qad yubtala biha katsirun minal fuqara. Banyak ya yang kena
cobaan seperti ini. Wis terbiasa sudah, penyakitnya bisa. Kenapa alasannya mereka kok sampai begitu? Satu, karena ilmunya minim, tidak punya ilmu. Ya, atau bisa jadi juga dia tidak punya ilmu, juga dia itu terlalu tamak dengan miliknya orang lain. Lek ana wong itu kepingin dapat dari dia, ini lagi kepingin. Jangan pelit-pelit misalnya. Pokok setiap orang harus dia memiliki hartanya, walaupun berapapun. Tamak dia, tamak dan tidak punya ilmu. Itu penyebabnya. Wa ammal mas'ala linnas, adapun minta kepada manusia, fahiya madhmumah jiddan. Ini adalah perangai yang buruk, sangat buruk. Jaluk itu gini minta sama orang itu buruk. Illa indal haja asyadidah, kecuali wis betul-betul kepepet. Sudah ada lagi jalan, ya wis ngedol ini ngedoliku, sik gak nyekel duit, sik gak ono duit. Kalau ndak bagaimana istri saya di rumah sakit misalnya, lahiran. Kalau ndak anak saya bagaimana ini, sudah opname misalnya, sepeda motor sudah saya jual ini. Kepepet betul. Maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena keadaan. Wahia minal fawahish, dan minta-minta ini termasuk perkara yang tidak baik. Fawahish. Walam yahil minal fawahish ghairu. Adapun keburukan-keburukan yang lain itu diharamkan oleh Allah, kecuali minta-minta dalam keadaan terpojok, wis tak ono jalan mana, itu baru boleh gitu. Yang lainnya yang buruk dilarang oleh agama syariat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Ya, meminta-minta itu terus berada dalam diri kalian. Ada orang selalu minta-minta uripe, mulai tahun piro sampai tahun piro. Wis keenakan gitu ya. Minta keliling, ngetok ini. Bukan kita ojo dikei, bukan. Itu urusan lain. Yang mau ngasih urusannya sendiri, sudah kita bahas kemarin ya. Malah itu hadiah dari Allah kan begitu ya. Tidak bagi yang meminta ini sekarang. Jangan dibiasakan meminta begitu, kecuali kepepet. Kita yang memberi, anggap orang yang datang ke kita itu orang yang kepepet. Tidak akan sia-sia apa yang kita berikan, walaupun wong igoro. Paham ya? Adapun orang yang minta, nah ini diperingatkan oleh Nabi. Kalau ada orang yang selalu minta, ya nanti di hari kiamat dia akan bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, di wajahnya dia tidak ada sedikit daging pun yang nempel di muka. Ndak ono tengkorak tok, tulang. Kenapa? Ndak punya malu sudah. Tidak punya malu. Nah, jadi ada dua sisi begitu ya. Ada dari sisi pemberi, kalau pemberi jangan nolak orang. Oh ini begitu, ini begini. Ente mau ngasih apa enggak? Kalau enggak punya, ditolak dengan cara yang baik, dijanjikan minggu depan misalnya. Ya, setiap ada orang yang datang, ente harus senang. Dari sisi lain, peminta-minta diingatkan sama Rasulullah, jangan suka minta. Minta-minta itu termasuk keburukan, kecuali betul-betul kepepet. Nah, sehingga nanti di hari kiamat orang yang suka minta-minta itu, kebiasaan minta-minta itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daging sedikit pun yang menempel di wajahnya dia. Berarti orang semua bakal tahu ini tukang minta-minta ini. Padahal dia masih ada gitu ya, masih bisa ya. Nah, dalam mengenai hadis ini, para ulama menyatakan nanti di hari kiamat itu matahari mendekat di atas kepala manusia. Mendekat, sangat dekat. Atasnya kita ini matahari. Ketika kita dibangkitkan nanti, sehingga setiap orang akan dibasahi oleh keringatnya masing-masing. Jadi keringatnya orang si A misalnya
Tidak bisa membasahi si B, tidak bisa. Jadi keringatnya dia yang membasahi dia saja. Dan yang mempengaruhi itu amalnya. Jadi saking panasnya hari itu, setiap orang itu mengeluarkan keringat. Paham ya? Ada yang keringatnya itu membasahi dia sampai naik, ya airnya itu sampai naik di tengah-tengah telinganya dia. Kayak intelek mlebu kolam rada jero terus ngene-ngene gitu ya. Sambakane wis sampai kelebon-kelebon banyu gitu. Nah, itu ada seperti itu nanti. Ada manusia-manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Jadi keringatnya itu sudah nyampe di separuh daripada telinga. Fa bainahum kadzalik istaghatsu bi Adam. Maka dalam keadaan seperti itu mereka meminta bantuan kepada datuk mereka. Datuk para manusia itu Nabi Allah Adam. Ternyata kata Nabi Allah Adam, hari ini saya tidak bisa nolong. Saat ini saya tidak bisa menolong. Akhirnya pindah kepada Nabi yang lain. Pindah-pindah sampai datang kepada Nabi Allah Musa. Ya. Kata Nabi Allah Musa, saya tidak bisa. Saya punya kesalahan sendiri. Saya takut hari ini. Nanti minta tolong sama yang lain. Keliling pindah kepada nabi-nabi yang sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memberikan syafaatnya di hari itu supaya orang-orang yang dalam keadaan tenggelam dengan keringatnya sendiri ini segera ditentukan nasibnya, begitu, kasihan begitu. Ya. Supaya dihukum sudah apa ini, mau masuk surga apa neraka begitu. Karena tersiksa dalam keadaan itu sekarang ya, menunggu itu. Fayamshi hatta ya'khudha bi khalqihi bi halqatil bab wa yawmadzin yab'atsullahu maqaman mahmuda. Maka disitulah akan disaksikan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, Nabi akan mendapatkan maqaman mahmuda itu ya, yang kita baca setiap adzan itu. Ya. Yaitu satu makom, satu kedudukan yang dipuji oleh seluruh makhluk di hari itu, di hari kiamat itu, di hari kebangkitan itu. Maka setelah perawi hadis ini mendengar tentang keadaan hari kiamat nanti itu, yang orang tenggelam dengan keringatnya, kemudian keliling-keliling meminta syafaat kepada nabi-nabi Allah sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW, disitulah Nabi menyebutkan hadis ini. Wala tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi musatul lahmin. Dan nanti di hari itu ada orang yang di atas dunia yang selalu minta-minta, padahal dia orang yang sudah ada uangnya, maksudnya bisa hidup, tapi sudah terbiasa minta. Maka dia berjumpa di hari itu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun daging yang menempel di mukanya dia. Karena dianggap orang yang tidak punya malu ya. Orang yang tidak punya malu. Ini harus ditanamkan, bukan hanya dalam diri kita, keluarga, ya, keturunan kita. Jangan sampai minta-minta, jangan terbiasa. Ya, tidak duwe, mari. Jangan terlalu mimpi, gitu deh. Coba sepeda motor ini, coba beli mobil ya, coba kawin sama itu ya. Nah, ente kawin ambek iku duwe siapa mendak? Tidak usah, kenapa? Ya kan? Belum tentu yang seperti itu yang baik bagi kita kan, tidak tahu. Ya cari yang satu frekuensi begitu ya. Sing uripe padha, mangane padha, sekiranya ente kawin sama dia tidak ruwet begitu. Yang mampu semampunya saja gitu. Ya. Misalnya belum bisa beli rumah, ya ngontrak. Saya harus beli rumah sampai utang-utang misalnya. Mari ngono omahe disegel. Ya, buat repot kan dia. Karena itu semampunya. Semampunya. Kalau tidak punya, ya minta sama Allah. Kalau ditakdir nanti datang waktunya. Ya, jangan dibiasakan untuk minta kepada makhluk, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar dan gudang pemberian Allah itu tidak akan berkurang. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak meminta kecuali kepada Allah. Dan ketika ada manusia-manusia yang membantu kita menjadi wasilah perantara kebaikan itu sampai kepada kita melalui mereka, mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada manusia tersebut, yang mana itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan sifat afif, ya, orang yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.